Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton video kali ini. Perkenalkan, aku Alsa dan partner aku Ken, dimana kali ini kita akan membahas mengapa Kalimantan itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, Kalimantan sendiri bukan hanya pulau besar di Indonesia. Wilayahnya ini adalah salah satu pusat ekosistem gambut dan mangrove terpenting di dunia. Lahan gambut Kalimantan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan ton karbon per hektar. Mangrove juga di wilayah pesisirnya berfungsi sebagai pelindung pantai, sumber pangan, dan penyerap karbon biru yang sangat efektif. Namun sejak tahun 2023 hingga 2025, kawasan ini mengalami tekanan serius akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terus berlangsung, termasuk di area yang secara hukum seharusnya dilindungi oleh negara kita sendiri, di mana pada awalnya, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga industri ini menjadi penyumbang devisa penting bagi negara. Akan tetapi, ekspansi sawit memiliki konsekuensi besar terhadap lingkungan. Data yang kami berikan menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat dari sekitar 14,3 juta hektar pada tahun 2018 menjadi lebih dari 17 juta hektar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode tahun 2022 hingga 2023 saja, sekitar 52.000 hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagai konversi ini terjadi di lahan gambut dan kawasan mangrove. Meskipun pemerintah telah memperlakukan moratorium izin baru sejak tahun 2011 dan menjadikannya permanen pada tahun 2019. Pada kali ini kita akan mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Video ini menjelaskan kenapa gambut dan mangrove punya peran ekologis yang sangat besar. Gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon alami, sementara mangrove melindungi pesisir dan jadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Ketika ekosistem ini dikonversi, karbon yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer dan fungsi ekologisnya langsung hilang. Sumber ini menjawab pertanyaan besar yang sering muncul. Kenapa sawit selalu disebut dalam isu deforestasi? Video ini menjelaskan bahwa tingginya permintaan global terhadap minyak sawit mendorong ekspansi secara besar-besaran. Ketika pengawasan lemah, ekspansi ini sering masuk ke kawasan hutan, gambut, dan bahkan mangrove. Secara hukum, pembukaan lahan gambut dan mangrove dibatasi sangat ketat. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 melarang pengeringan gambut di kawasan yang dilindungi. Bahkan Undang-Undang Kehutanan melarang konversi hutan lindung serta mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit. Tetapi bagaimana jika di lapangan ditemukan praktik ilegal masih banyak terjadi? Banyak perusahaan yang memanfaatkan izin lama yang diterbitkan sebelum moratorium. Ada pula klaim bahwa lahan yang dibuka merupakan lahan terdegradasi. Meskipun data dalam satelit dan temuan lapangan menunjukkan kawasan tersebut masih berfungsi secara ekologis. Kelemahan pengawasan dan minimnya pencabutan izin bermasalah membuat praktek konversi terus berlanjut dari tahun ke tahun. Reuters menguatkan isu ini dari sisi hukum. Dalam artikelnya dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia menjatuhkan denda besar kepada puluhan perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa praktik konversi lahan ilegal memang terjadi dan diakui secara resmi oleh negara. Mabay juga mengungkapkan sisi lain dari isu ini. Artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan yang punya sertifikasi keberlanjutan masih terlibat dalam pembukaan lahan gambut. Hal ini mengindikasikan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan implementasi standar lingkungan. Ketika gambut dikeringkan sendiri, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk emisi gas rumah kaca. Hal ini sendiri meningkatkan resiko kebakaran lahan dan kabut asap, teman-teman. Mangrove yang rusak juga menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Meskipun hanya sekitar 2,6% dari total luas hutan nasional, kerusakan mangrove menyumbang sekitar 10% emisi sektor kehutanan di Indonesia. Hal ini sendiri mengakibatkan terjadinya abrasi pantai, penurunan stok ikan, serta hilangnya habitat satwa endemik seperti bekantan dan burung rawa yang mereka itu hanya bisa hidup di tempat tersebut. Dari antara, kita bisa lihat posisi resmi pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa gambut dan mangrove Kalimantan sangat penting untuk menekan emisi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan, pemerintah sadar akan nilai strategis ekosistem ini. Secara lingkungan sudah saya sebutkan.
Tapi bagaimana dampak sosial dan hak asasi manusianya? Dampak konversi lahan tidak berhenti pada lingkungan saja. Masyarakat adat dan komunitas nelayan kehilangan tanah ulayat, hutan, dan wilayah tangkap ikan. Konflik lahan meningkat akibat tumpang tindih izin yang tidak jelas bagaimana ini birokrasi dan sebagainya, ilegal atau tidaknya. Kemudian pembukaan lahan tanpa persetujuan masyarakat, serta kriminalisasi warga yang mempertahankan wilayahnya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan prinsip free, prior, dan informed consent, serta bertabrakan dengan komitmen Indonesia terhadap UN Declaration on the Rights of Indigenous People. Tentunya, kerusakan gambut dan kebakaran hutan juga menimbulkan kabut asap lintas batas yang berdampak pada negara tetangga. Hal ini sendiri juga berpotensi melanggar prinsip no harm rule dalam hukum internasional serta komitmen Indonesia itu sendiri dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Selain itu, sebagai pihak dalam Paris Agreement, Indonesia juga memiliki target teman-teman untuk menurunkan emisi mereka melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Tetapi, konversi gambut dan mangrove secara langsung melemahkan pencapaian target National Development Contribution, yang dimana hal ini juga akan menyebabkan Indonesia harus merevisi target mereka untuk mengurangi emisi gas karbon rumah kacanya di tahun 2060. Tentunya masalah utama dari isu ini sendiri bukanlah ketiadaan aturan, melainkan bagaimana lemahnya implementasi dan penegakan hukum di kita bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan kita secara cuma-cuma. Regulasi lingkungan yang kuat tidak diimbangi dengan pengawasan lapangan yang efektif. Banyak pelanggar berakhir tanpa sanksi yang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Sama izin bermasalah pun, tidak pernah ada yang namanya izin bermasalah itu dicabut teman-teman. Sehingga tata kelola lahan juga tidak dibenahi. Konversi lahan gambut dan mangrove akan terus berulang. Apa yang terjadi di Kalimantan bukan sekedar isu lokal. Ini menyangkut bagaimana iklim global, hak asasi manusia, dan masa depan lingkungan Indonesia. Melindungi gambut dan mangrove berarti melindungi sistem penyangga kehidupan. Tanpa perubahan yang nyata dalam kebijakan kita dan pengawasan kita mengenai lahan yang dilindungi, kerusakan ini akan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Harapan belum hilang. Pemerintah bisa memperkuat moratorium, mencabut izin yang bermasalah, dan mengembalikan hak adat. Kita pun juga bisa ikut menjaga kelestarian alam kita dengan cara mendukung produk sawit berkelanjutan, membantu restorasi mangrove, dan memulai peduli pada asal bahan yang kita konsumsi. Jadi, jika kalian melihat minyak goreng di rak supermarket, ingatlah, ini bukan sekedar soal rasa di masakan. Ini soal tanah, udara, dan masa depan. Kita bisa pilih dukung yang berkelanjutan. Kita bisa tekan produsen supaya lebih bertanggung jawab akan alam kita. Alam tidak perlu belas kasihan dari kita, tetapi kita perlu tindakan yang nyata. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.